Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sari, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma dan menstruasi. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Nah, spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang artinya adalah benih dan genesis yang berarti pembelahan. Nah, sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis pria. Nah, di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogenia namanya, yaitu sel induk sperma namanya spermatogenium. Nah, memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Nah, dari spermatogenium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Nah, setelahnya spermatosit primer akan membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukurannya sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 bagian. Spermatosit yang sama bentuk dan ukurannya. Nah, spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Nah, satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Sayangnya, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna dan pada proses akhir. Sel sperma berukuran sangat kecil. Nah, sperma yang sudah matang memiliki kepala yang berbentuk lonjong dan datar, serta ekor yang bergelombang. Sperma tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, karena sel ini berukuran sangat kecil, yaitu 0,0 mm, terhitung dari kepala hingga ekornya. Nah, bagian kepala sperma memiliki kromosom dan juga memiliki struktur badan yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase. Yang keduanya berfungsi untuk menembus lapisan sel telur. Di bagian tengah akrosom terdapat mitokondria kecil yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Nah, itulah proses pembentukan sperma. Oke, kita lanjut dalam proses pembentukan menstruasi. Nah, proses menstruasi pada wanita terjadi secara berbeda-beda dan juga bervariasi. Pada umumnya, siklus menstruasi pada wanita normal itu berkisar 28 sampai 29 hari ya. Dan masih dianggap normal jika siklus menstruasinya berlangsung antara 20 sampai 35 hari. Tentunya, proses menstruasi terjadi pada seorang wanita normal pada setiap bulannya. Namun, jika tidak terjadi menstruasi atau yang sering kita sebut dengan telat haid, maka dimungkinkan wanita itu mendapatkan kehamilan. Akan tetapi perlu diperhatikan ya, bahwa tidak setiap wanita yang mengalami siklus menstruasi setiap bulannya, karena banyak wanita yang mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, di sini saya akan menjelaskan hormon yang mempengaruhi proses terjadinya menstruasi. Ada 5 hormon ya. Yang pertama itu hormon estrogen, hormon progesteron, hormon luteinizing hormon. Nah, langsung saja kita bahas untuk 3 hormon ini dulu ya. Nah, hormon estrogen itu ialah hormon pertama yang ikut serta dalam proses terjadinya menstruasi, adalah hormon estrogen. Hormon ini sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan remaja saat masa pubertas.
Hormon ini juga berperan dalam reproduksi wanita dan juga siklus ovulasi. Nah, kita lanjut ke hormon yang kedua, yaitu hormon progesteron. Hormon ini tidak kalah pentingnya dengan hormon estrogen dalam proses terjadinya menstruasi. Kenapa? Karena hormon ini sangat bermanfaat dalam menjaga kehamilan pada wanita dan juga Oke, di sini saya akan membahas tentang hormon yang mempengaruhi proses terjadinya menstruasi. Nah, di sini yang pertama ada hormon estrogen, yaitu hormon yang pertama kali ikut serta dalam proses terjadinya menstruasi adalah hormon ini ya, hormon estrogen. Nah, hormon ini sangat berpengaruh dalam proses pertumbuhan remaja saat masa pubertas. Hormon ini juga berperan dalam reproduksi wanita dan juga siklus ovulasi. Nah, yang kedua ada hormon progesteron, yaitu hormon ini tidak kalah pentingnya dengan hormon estrogen dalam proses terjadinya menstruasi. Hormon ini sangat bermanfaat dalam menjaga kehamilan pada wanita dan jika siklus menstruasi yang mempunyai peran dalam penebalan dinding rahimnya. Yang ketiga ada hormon luteinizing, yaitu yang mempengaruhi proses terjadinya menstruasi. Ini sering disingkat dengan hormon LH. Hormon ini disebut sebagai hormon yang bertugas untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur sehingga proses ovulasi berjalan dengan baik. Yang keempat ada Follicle Stimulating Hormone yang disingkat dengan FSH, yang merupakan hormon mengontrol siklus menstruasi dan sangat berpengaruh dalam kematangan sel telur. Nah, yang terakhir ada Gonadotropin Releasing Hormone yang biasanya disingkat dengan hormon GnRH. Dapat berfungsi untuk merangsang hormon lutein dan juga folikel yang diproduksi oleh otak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian perubahan hormon pada proses terjadinya menstruasi. Nah, seorang wanita ini kan memiliki dua ovarium yang berada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Pada umumnya, dua ovarium tersebut terdapat sekitar 200 sampai 400 ribu folikel atau sel telur. Nah, yang belum matang. Pada saat sel telur tersebut matang, maka akan terlepas dari ovarium dan bergerak menuju tuba Fallopi yang siap untuk dibuahi. Pada rangkaian proses ini disebut dengan proses ovulasi. Pada setiap periode menstruasi dari beberapa sel telur akan tumbuh satu yang berlangsung pada hari ke-14 yang dihitung dari haid pertama. Rangkaian ini tentunya berawal dari hormon GnRH yang telah keluar dari hipotalamus, lalu mempengaruhi hipofisis anterior sehingga akan berdampak pada keluarnya hormon FSH. Hormon inilah yang mematangkan folikel sehingga menyebabkan hormon estrogen bersintesis dalam jumlah yang cukup besar. Oke, langsung saja di sini ada tahapan dalam proses terjadinya menstruasi. Fase yang pertama disebut dengan fase proliferasi, di mana fase ini dimulai dari hari kelima pada saat menstruasi dan akan berlangsung sampai hari ke-14 pada setiap siklus menstruasi. Pada masa inilah, hormon estrogen mempunyai peranan penting ketika siklus menstruasi berlangsung. Pada masa ini, kadar hormon estrogen akan menghambat hormon FSH dan menguat sehingga mendorong hormon LH. Proses inilah yang menyebabkan lapisan darah di dalam rahim menebal dan pada fase ini sel telur menunggu sel sperma untuk membuahinya. Lalu ada fase kedua yaitu sering dikenal dengan fase ovulasi, di mana fase ini adalah fase sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Biasanya sel telur ini dapat bertahan dalam waktu 24 jam. Dalam menunggu sel sperma untuk membuahinya,
Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka ia akan melepaskan diri dari tuba Fallopi menuju rahim sehingga akan hancur dan bersekresi pada dinding rahim. Lalu, fase yang ketiga disebut dengan fase luteal. Pada tahap inilah hormon progesteron akan terlepas yang menyebabkan penebalan pada dinding rahim. Pada umumnya, wanita akan merasakan sakit berlebihan yang disebabkan oleh kontraksi otot-otot rahim untuk mendorong dan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, fase ini juga ditandai dengan mood yang tidak stabil, kadang senang ataupun sensitif pada seorang wanita. Ini merupakan fase sebelum seorang wanita memasuki siklus menstruasi. Nah, sekarang kita lanjut ke fase yang terakhir atau fase yang keempat. Nah, dalam fase ini, proses terjadinya menstruasi pada masa ini, dinding rahim yang tadinya tebal akan luruh dan berubah menjadi darah yang keluar dari vagina. Nah, pada hari pertama, biasanya seorang wanita mendapati darah yang pekat dan juga kental yang disertai dengan rasa nyeri yang cukup hebat. Tahap terakhir inilah yang disebut dengan hari pertama siklus menstruasi terjadi. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan video kali ini mengenai proses pembentukan sperma dan menstruasi. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya kali ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.